Jemaat yang saya kasihi dan saya rindukan, salam sejahtera. Masih dalam suasana bulan puasa dan penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Surabaya yang ditetapkan akan berlangsung sampai dengan 11 Mei 2020. Hari ini kita bersyukur dapat berjumpa kembali melalui renungan cahaya kemenangan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mengawali hari pada minggu ini, kami bersyukur atas kehidupan dan jalinan persaudaraan di antara kami selaku keluarga besar jemaat-Mu GKI Emmaus. Terima kasih, di tengah situasi darurat ini, kami boleh tetap diikat oleh kasih-Mu yang mempersekutukan, mempersatukan, dan memelihara kehidupan bersama kami. Layakkanlah kami saat ini untuk menjadi komunitas umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar kehidupan kami tetap terawat dan tertuntun oleh firman-Mu yang kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan, saudara-saudara, kita ambil hari ini dari kitab Roma pasal 13 ayat 4a. Roma 13 ayat 4a. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita merenungkannya dengan tema patuh. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari ke-7 pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ketika PSBB diterapkan sebagai sebuah langkah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona, patuh menjadi satu kata yang sangat penting untuk mendukung hasil positif atas kebijakan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi COVID-19 disepakati sebagai musuh bersama. Menghadapinya mesti bersama-sama. Itu sebabnya lewat Kepres, Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, pemerintah memberi status pandemi baru COVID-19 di Indonesia, menyatakannya sebagai bencana non-alam yang disebabkan persebaran virus corona sebagai bencana nasional. Banyak negara di belahan dunia lain yang melakukan isolasi atau lockdown. Pemerintah Indonesia pun gencar mengkampanyekan semua kegiatan dilakukan di rumah. Tagar bergerak dari rumah, tagar kerja dari rumah, tagar belajar dari rumah, dan tagar beribadah dari rumah aja. Namun sayang, masih ada pihak-pihak yang abai pada imbauan yang didengungkan di tengah perjuangan bersama untuk mengatasi pandemi ini. Misalnya, di tengah pertengahan April lalu, diberitakan ada oknum pelajar di Bangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor untuk merayakan kelulusan mereka dari SMA. Dengan bangganya, para pelajar itu menaiki sepeda motor dengan berboncengan 2 atau bahkan lebih, mengabaikan physical distancing. Lebih parah lagi, mereka juga melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mengenakan helm. Di situasi normal saja kita tahu konvoi dilarang, apalagi di tengah situasi darurat ini. Seolah mereka tak sayang pada nyawa mereka sendiri. Situasi serupa seperti diberitakan di kolom Metropolis Jawa Pos Kamis 30 April minggu lalu juga terjadi di seputar Jembatan Suramadu, Kenjeran, di depan Terminal Kedung Coek, Jalan Muhammad Nur, di mana hampir setiap sore gerombolan remaja berkerumun dengan sepeda motor, ada yang pacaran, ada yang bahkan menggelar aksi balap liar. Parahnya, ini terjadi di tengah pelaksanaan PSBB. Itu sebabnya demi kebaikan orang lain dan tentu juga demi kebaikan mereka, kedua kegiatan tersebut ditertibkan aparat. Ini masih ditambah dengan temuan pelanggaran di masa pemberlakuan PSBB. Ada beberapa catatan pelanggaran. Masih ada tempat ibadah yang menyelenggarakan ibadah bersama. Warga belum menggunakan masker saat keluar rumah. Ada warga yang berboncengan meskipun mereka bukan keluarga.
Warung kopi buka dengan menyediakan kursi untuk cangkruan, dan masih ada warga yang nekat mudik dengan mengelabui petugas, sebagaimana yang kemudian ketahuan di checkpoint di Rungkut dengan cara sembunyi di bak mobil barang. Sungguh ini hal-hal yang memprihatinkan. Apa masalahnya? Kepatuhan. Salah satu masalahnya ada pada soal kepatuhan. Dengan aneka macam kondisi dan alasan, kita memang sering mengalami kesulitan untuk bersikap patuh. Syukur kepada Allah bahwa di tengah keadaan tersebut masih banyak juga orang yang patuh dengan kesadaran memutus mata rantai persebaran COVID-19. Misalnya seperti yang kita temukan pada prakarsa menarik di Surabaya soal pencegahan persebaran COVID-19 ini. Apa itu? Membuat kampung bebas COVID-19 yang diinisiasi secara mandiri oleh warga. Secara sukarela, warga memeriksa orang yang masuk kampungnya. Mereka memantau siapa saja yang masuk. Kalau demam, tentu saja harus balik kanan, tak menggunakan masker, harus putar arah. Demikian juga yang menolak cuci tangan. Semua dilakukan dengan pendekatan yang baik. Ini menjadi salah satu contoh kepatuhan. Bagaimana dengan kita? Di area gereja, kita juga telah menerapkan protokol kesehatan seperti yang dilakukan, diinisiasi di beberapa kampung di Surabaya tersebut. Saudara-saudara, Allah memerintahkan orang Kristen untuk patuh pada pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini, kita memerlukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran. Dalam konteks ini, Rasul Paulus menggambarkan pemerintah sebagaimana seharusnya, di mana pemerintah tidak menuntut sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Sebab jika sampai ada kondisi di mana pemerintah menuntut kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, maka orang Kristen harus lebih menaati Allah daripada manusia. Panduan untuk ini sudah jelas tertulis pada firman Tuhan, sebagaimana dapat kita temukan dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16-18, ataupun Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Karena itulah, sebagai umat Allah, saat ini dalam kekinian kita, di tengah pemberlakuan PSBB, yang terbaik buat kita semua adalah patuh pada apa yang disampaikan pemerintah. Mulailah kepatuhan itu dari diri sendiri, lalu ajaklah yang lain. Jangan iri jika ternyata ada yang tidak patuh. Bukankah kita semua mendambakan kebaikan? Marilah kita tetap patuh. Mengapa? Alasannya sangat lugas dan jelas. Kata firman Tuhan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Roma 13 ayat 4a. Salam sehat, tetap patuh, salam dalam cahaya kemenangan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah hikmat dan berkat bagi pemerintah Indonesia untuk mendatangkan kebaikan atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Ajarlah kami untuk tetap patuh pada firman-Mu, patuh pada pemerintah, dan terus memberi contoh kepatuhan di tengah kehidupan bersama masyarakat di sekitar kami. Karuniakanlah belas kasih-Mu agar kami segera terbebas dari situasi darurat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.